Oke, selamat pagi, selamat datang di Patre Channel. Seperti biasa, channel yang membahas tentang bisnis, IT, internet, serta teknologi. Pada bahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep-konsep pemikiran dalam dunia bisnis. Konsep pemikiran pertama, kita biasa sebut dengan FPT atau the first principle thinking. Lalu di konsep pemikiran kedua, biasanya kita sebut dengan analogical thinking, yang memang konsep ini biasanya dipakai oleh banyak sekali orang, namun tidak terlalu memberikan impact dalam dunia bisnis, seperti bagaimana konsep pemikiran analogical thinking ini melakukan perubahan atau melakukan disrupsi. Oke, kita bahas konsep yang kedua dulu ya. Konsep kedua adalah analogical thinking. Analogical thinking ini sifatnya hanya seperti ATM atau amati, tiru, modifikasi. Permisalannya adalah ketika ada suatu bisnis, ya kita sebut bisnis A. Bisnis A ini bentuknya bisa mungkin horeca, hotel, restoran, kafe, atau bengkel, atau industri, atau manufacture. Industri ini dilihat sudah maju dan berkembang. Lalu di beberapa generasi berikutnya, uh, ada orang-orang, beberapa business owner baru yang akan memulai memakai konsep yang sama atau melihat dari bisnis yang sebelumnya sudah berjalan. Jadi misalkan hotel A, cafe A, bengkel A, lalu industri atau manufacture A, atau apa namanya kuliner A gitu ya, akan ditiru oleh pebisnis yang baru menjadi mungkin ya hotel B, cafe B, kuliner B, industri atau manufacturer B, dan seterusnya. Memang namanya mungkin akan berbeda. Sistem dan manajemennya mungkin agak sedikit berbeda. Dan juga tata cara pengelolaannya mungkin akan berbeda dan juga dengan branding yang berbeda. Namun bentuk yang ada itu bisa dipastikan hampir sama. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam metode atau pola-pola bisnisnya. Nah, di sini banyak sekali hampir sekitar 80% bisnis yang baru mulai bisa meniru konsep dari bisnis-bisnis sebelumnya atau kita sebut dengan analogical thinking yang hanya memang mengcopy paste atau meniru amati, tiru dan modifikasi dari bisnis-bisnis sebelumnya. Dan biasanya mereka yang masuk dengan analogical thinking dengan konsep yang sama, bisnis yang sama dengan pendahulu-pendahulunya akan bertempur di zona merah atau pasar yang merah. Atau bisa kasarnya kita bisa sebut juga dengan pasar yang berdarah-darah ya, karena di sini banyak sekali kompetitor yang sudah ada, yang sudah menjalani konsep yang sama, meskipun berbeda brandnya, namun pesaingnya sudah banyak ada di lini bisnis yang dijalani. Dan biasanya uh, analytical thinking ini tidak akan membentuk suatu bisnis atau uh, convert menjadi bisnis yang menjadi pionir. Oke, lalu di pola pikir satunya lagi kita bisa sebut dengan FPT atau the first principle thinking. The first principle thinking ini adalah suatu konsep bisnis atau pola bisnis yang betul-betul membedah suatu bisnis secara basic dan fundamental bisnisnya sampai tidak bisa dibedah lagi. Jadi betul-betul dibedah, dikaji, dianalisa, dan diaplikasikan sampai tidak bisa dibedah lagi. Ya, jadi apa namanya betul-betul konsep baru atau bisnis yang betul-betul baru dan mendistrap atau merubah bisnis dari yang sebelumnya ada. Jadi kalau kita tahu kan basic fundamental bisnis adalah transaksional, hanya jual dan beli ya. Itu kita bisa sebut sebagai batangnya, sebagai batang. Dan kadang-kadang orang itu hanya melihat dan merubah
atau mendetailkan awal-awal bisnis tersebut hanya dari ranting, daunnya, bahkan akar-akarnya dulu, tapi tidak dengan batangnya. Nah, basic fundamental bisnis ini bisa betul-betul dibedah sampai tidak bisa bedah lagi sehingga menghasilkan disrupsi di bisnis konvensional atau bisnis yang sebelumnya ada. Seperti misal contoh gini, eee, kita ngomong soal baterai. Baterai itu kalau kita bedah atau ada orang yang mau bedah baterai, baterai itu apa sih fungsinya? Kalau fungsi baterai saat ini kan adalah mengisi daya atau men-charge suatu gadget atau perangkat elektronik untuk apa namanya, mempertahankan dayanya. Tapi ada seorang yang membedah baterai itu bagaimana sih material substitute-nya, material pengganti seperti apa, dan apabila material itu mungkin diambil di London Metal Exchange secara bulk gitu, itu bagaimana pengaruhnya terhadap harganya. Lalu mungkin bahan material utamanya seperti magnesium atau zinc itu diganti menjadi material baru, kira-kira bisa menambah nggak sih daya apa namanya daya tahannya baterai itu? Atau mungkin ada material substitute lain yang betul-betul bisa menjadikan baterai itu bisa katakanlah mungkin di masa depan nanti bisa unlimited, bisa tanpa harus men-charge tapi bisa bisa men-charge sendiri sesuai dengan masa-masanya. Ya terus itu dibedah, baterai itu dibedah sampai muncullah mungkin sekarang adalah Tesla baterai. Ataupun kita ngomong BYD baterai yang memang daya tahannya cukup panjang, bahkan bisa menggerakkan mobil yang tidak terpikirkan sebelumnya di bisnis-bisnis konvensional sebelumnya di otomobil yang memakai bensin atau solar. Atau juga mungkin dari sisi market atau hypermart ya, hypermarket, minimarket atau apa namanya, mall yang memang ada seperti Walmart ya. Ada seseorang yang memberikan bagaimana Walmart itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau tadinya itu ada proses warehouse, proses apa namanya keluar masuk barang, proses merchandise atau display di rak-rak di minimarket, lalu ada juga uh, isu perihal akomodasi barang, penyimpanan dan lain-lainnya. Ada orang yang mempersingkat dan memperingkas itu menjadi online shop yang mana penyimpanan barangnya bisa lebih fleksibel dan juga penempatan barangnya hanya bisa dan bisa didisplay hanya dengan gambar atau video di online shop. Jadi muncullah Amazon, eBay atau sekarang Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Ada juga mungkin yang membedah produk terkait transportasi yang sebelumnya itu hanya mungkin beberapa pilihan kayak bis, taksi atau apa namanya angkutan umum yang harus ke stasiunnya atau harus ke poolnya atau harus manggil via telepon atau memang kita harus ada butuh waktu untuk apa namanya menjangkau transportasi tersebut. Sekarang mungkin hanya bisa melalui HP, ya kan? Muncullah seperti Uber, lalu apa namanya Gojek, Grab dan lain-lain. Masifnya perubahan yang terjadi dengan FPT ini, the first principle thinking, yang membedah suatu bisnis sampai di situ tidak bisa dibedakan. Ini bakal menjadi disrupsi. Seperti yang kita tahu, dalam tahun-tahun ini, 1-2 tahun teknologi sudah berubah dan sudah menjadi bentuk-bentuk yang lebih baru. Dan apapun yang di sekeliling kita, kadang-kadang bisa di-FPT-kan. Misalkan kita ngelihat gelas ataupun piring atau sendok atau apa ya, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sih bentuk next-nya atau bentuk lanjutannya dari sendok, piring, dan gelas itu di masa depan. Dan itu proses itu hanya nggak memerlukan apa-apa, hanya memerlukan ilmu pengetahuan dan juga proses berpikir. Yaitu modalnya adalah otot paling besar di tubuh kita, yaitu otak. Ya. Itu dari proses itulah muncul ide-ide atau inovasi-inovasi baru yang bisa mendisrupsi banyak hal di kehidupan kita. Dan
output dari hasil FPT itu bisa menjadi pionir dalam produk. Seperti misal dulu kita mungkin bisa ngelihat Aqua, ya kan, air dalam botol, ya kan, yang dimana pada masanya ditertawakan oleh orang-orang, ya kan, atau teh dalam kotak atau teh dalam botol, sosro, yang sampai saat ini meskipun tadi ditertawakan oleh orang-orang, saat ini bisa sampai sekarang masih merajai industri tersebut, seperti Aqua dan juga teh botol sosro. Jadi FPT ini cukup penting dan signifikan di dunia industri dan bisnis saat ini. Dan di sini Patria Inti Persada memang mendorong para mitra atau member-membernya untuk melakukan berbagai macam bisnis yang penuh dengan inovasi serta bisa membangkitkan the first principle thinking, ya, the first principle thinking, di mana inovasi-inovasi itu terus-menerus diasah dan diolah dengan bantuan teknologi informasi IT serta internet. Dan produk-produk nanti bukan hanya produk-produk yang memang bagus dari sisi teknologinya, tapi juga bisa membangun konektivitas dan mobilitas yang tinggi di masa depan. Oke, sekian materi dari saya hari ini. Sampai jumpa lagi, subscribe di Patria Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.